Sekarang kita lihat pada pH. Jadi pH ini adalah derajat keasaman. Jadi setelah tadi kita mempelajari tentang asam dan basa, sekarang kita lihat skala pH-nya. pH atau derajat keasaman merupakan ukuran konsentrasi ion hidrogen yang menunjukkan tingkat keasaman atau kebasaan suatu zat atau larutan. Jadi pH itu singkatan dari potential of hydrogen. Nah, nilai pH yang seperti yang telah Pak Fai jelaskan di depan tadi, bahwa nilai pH itu dimulai dari 0 sampai 14. Jika nilai pH itu di bawah 7, jadi 7 ke bawah, itu adalah asam. Semakin ke bawah, semakin kecil angkanya, itu adalah semakin asam. Sedangkan nilai pH yang di atas 7 itu adalah basa. Jadi kalau angkanya semakin besar, dia semakin basa. Nah, beberapa zat yang diketahui nilai pH-nya adalah baterai, ini pH-nya 0, kemudian asam lambung itu pH-nya 1, jadi ini kelompok asam kuat, kemudian lemon itu pH-nya 2, kemudian cuka itu pH-nya 3. Ini umum ya, secara umum, karena nanti kan setiap zat itu kan selalu berbeda, jadi tidak selalu sama. Ini diambil yang umum saja. Tapi nilainya akan sekitar ini. Tomat itu nilai pH-nya 4, kan tomat itu lumayan asam ya. Jadi rasanya kan asam itu. Kopi itu pH-nya 5, kemudian susu pH-nya 6, dan yang netral itu adalah air. Air murni sebenarnya. Jadi kalau air murni itu 7. Tapi kalau air yang kita minum biasanya tidak pas 7. Kemudian yang pH-nya 8 itu contohnya ada darah. Kemudian yang pH-nya 9 itu ada baking soda atau soda kue. pH 10 itu ada obat mah. Jadi obat mah itu harus basa ya, karena dia harus bisa menetralisir asam lambung. Yang pH-nya 11 itu ada larutan amonia, kemudian yang pH-nya 12 itu sabun, pH 13 itu ada pemutih, kemudian yang pH 14 itu ada pembersih saluran. Jadi nilai pH kalau semakin kecil dari 7, nilainya semakin kecil itu semakin asam. Kalau lebih besar dari 7, itu semakin basa. Oke, lanjut. Garam. Garam di sini bukan selalu garam yang dipakai masak ya. Jadi kalau dalam bahasa kimia, garam itu tidak selalu merujuk pada garam yang rasanya asin itu. Yang biasanya ada di dapur buat bumbu masak, bukan. Jadi kalau di dalam kimia itu adalah garam merupakan senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Jadi kalau reaksi asam dan basa itu menghasilkan garam, maka disebut sebagai reaksi netralisasi. Jadi asam seperti ini, asam ditambah basa, artinya ini asam direaksikan dengan basa, ini proses reaksinya disimbolkan dengan panah, akan menghasilkan garam dan air. Jadi reaksi antara asam dan basa itu akan menghasilkan garam dan air, dan garamnya tidak selalu sama, tergantung dari asam dan basa yang direaksikan. Contoh yang paling sering kita jumpai adalah asam klorida HCl yang direaksikan dengan natrium hidroksida. Jadi ini adalah asam kuat, ini basa kuat. Kalau dihasilkan, dia akan menghasilkan NaCl dan H2O. H2O ini tidak pernah berubah. Jadi air ini selalu ada pada reaksi asam dan garam. Jadi H2O selalu ada. Nah, NaCl inilah yang disebut sebagai garam. Nah, NaCl ini kebetulan garam yang ada di dapur itu. Tapi tidak semua garam, lambang kimianya atau rumus kimianya adalah NaCl, tergantung dari asam dan basa yang bereaksi. Intinya kalau asam direaksikan dengan basa itu akan menghasilkan garam dan air. Nah, beberapa jenis garam, ini ada NaCl, ini hasil reaksi antara HCl dan NaOH. Ini garam dapur. Kalau ini nikel klorida, ini hasil reaksi dari HCl dan NiOH. Ya, NiOH. Jadi warnanya seperti ini disebut garam, hasil reaksi dari asam dan basa. Jadi garam dalam ilmu kimia itu tidak selalu merujuk pada garam yang ada di dapur.
Jadi garam adalah hasil reaksi dari asam dan basa. Nah, kita lanjut pada jenis-jenis garam. Garam itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah garam netral. Garam netral ini terbentuk ketika yang bereaksi adalah asam kuat dan basa kuat. Asam kuat dan basa kuat itu akan menghasilkan garam yang netral karena dua-duanya, dua kubu ini sama-sama kuat. Jadi kekuatannya sama. Nilai pH-nya adalah 7. Sedangkan garam asam ini adalah garam hasil reaksi antara asam kuat dan basa lemah. Seperti halnya hukum alam ya, jadi yang kuat yang menang. Jadi karena asamnya kuat, jadi garamnya ikut asam. Nilai pH-nya di bawah 7. Kemudian garam basa. Nah, berarti ini asamnya lemah dengan basa kuat. Jadi yang menang adalah basa. Sehingga hasil garamnya akan menjadi garam basa. Nilai pH-nya di atas 7. Nah, ini ringkasan dari asam dan basa. Asam ada asam anorganik, ada asam organik, basa, kemudian garam netral, garam asam, dan garam basa. Itu ya, itu untuk asam dan basa. Indikator asam dan basa. Apa gunanya mempelajari ini, Pak? Mempelajari ini gunanya ketika kalian itu mau mengetahui suatu cairan atau suatu minuman itu mengandung asam atau basa, kalian bisa menggunakan beberapa indikator. Jadi misalkan seperti ini, ada 4 minuman kaleng. Sedangkan kalian itu punya penyakit MAH. Kalau MAH kan tentu tidak boleh minum yang mengandung asam kan? Yang asamnya kuat, jangan, itu dihindari. Nah, bagaimana agar kita tahu bahwa minuman itu tidak akan mempengaruhi lambung kita karena kita punya MAH. Misalkan kita punya MAH. Bagaimana cara kita tahu apakah minuman itu dapat kita konsumsi sehari-hari? Atau dalam artian tidak akan mempengaruhi asam lambung, tidak akan meningkatkan asam lambung kita. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan indikator asam basa. Jadi, alat yang digunakan untuk mengetahui suatu zat itu mengandung asam atau basa dinamakan dengan indikator asam dan basa. Indikator asam dan basa merupakan suatu zat yang menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Jadi, kalau dia bereaksi dengan asam atau basa, dia akan mengalami perubahan warna. Jadi ketika asam, dia akan berbeda warnanya ketika dicelupkan pada basa. Nah, indikator asam basa ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah indikator buatan, tentu saja dibuat oleh manusia, dibuat oleh pabrik. Kemudian indikator alami, yaitu indikator asam basa yang diambil dari makhluk hidup, biasanya dari tumbuhan. Jadi ini adalah indikator asam basa. Jadi kalau untuk mengetahui suatu zat mengandung asam dan basa, kita menggunakan indikator asam dan basa. Yang pertama adalah indikator buatan. Jadi indikator buatan ini adalah indikator asam dan basa yang dibuat oleh pabrik, artinya tidak berasal dari makhluk hidup. Yang pertama tentu saja pH meter digital. Ini paling mudah karena hanya tinggal dicelupkan saja, kemudian nilainya akan keluar. Tapi tentu harganya mahal. Kemudian ada indikator universal seperti ini. Jadi kalau ini di dalamnya seperti ini, ada 4 warna. Nah, 4 warna ini nanti dicelupkan pada larutan, kemudian jika sudah mengalami perubahan warna, kita cari warna yang sama dan berapa nilai pH-nya. Kemudian ada lagi kertas lakmus, ada merah dan biru. Kalau asam itu akan mengubah lakmus biru menjadi merah dan lakmus merah tetap merah. Sedangkan basa akan mengubah kertas lakmus merah menjadi biru dan biru akan tetap biru. Nah, agar lebih mudah dipahami, maka Pak Faiz sekarang akan melakukan praktikum menentukan asam dan basa dari 2 zat menggunakan kertas lakmus dan indikator universal. Jadi, ayo kita sekarang ke lab IPA.
Baik anak-anak, sekarang Pak Faiz ada di lab IPA. Jadi di sini Pak Faiz akan praktikum bagaimana cara mengidentifikasi suatu larutan itu mengandung asam atau basa. Jadi yang akan kita gunakan adalah indikator buatan. Yang pertama kita menggunakan kertas lakmus. Jadi ini ada kertas lakmus biru dan ada kertas lakmus merah. Kertas lakmus ini tidak boleh langsung dipegang dengan tangan. Kenapa Pak? Karena kalau kita pegang dengan tangan kita yang mengandung keringat itu akan mengubah warna dari kertas lakmus. Jadi nanti kita pakai pinset, ya, kita pakai pinset. Yang kedua kita menggunakan indikator universal seperti ini. Jadi di sini ada skala pH-nya. Jadi kita menggunakan indikator universal, di dalamnya seperti ini. Ada 4 warna, ini ada 4 warna. Jadi nanti warnanya setelah kita celupkan ke larutan kita cari persamaannya di sini. Di sini ada skala pH 0 sampai 14. Jadi kita nanti celupkan dulu ke larutannya. Nah, Pak Faiz sudah menyiapkan 2 macam larutan, larutan A dan larutan B. Larutan A dan larutan B ini berbeda. Jadi nanti kita akan identifikasi yang asam itu larutan A atau larutan B. Begitu juga yang basa itu larutan A atau larutan B. Jadi larutan A nanti kita identifikasi dengan lakmus biru dan lakmus merah. Begitu juga dengan larutan B. Dan juga kita identifikasi menggunakan indikator universal. Langsung saja ya. Jadi kita sekarang mengidentifikasi larutan A menggunakan kertas lakmus dahulu. Di sini masing-masing larutan mendapatkan 1 lakmus merah dan 1 lakmus biru. Kita ambil dulu 1 lakmus merah. Dulu 1 lakmus merah. Kita masukkan pada larutan A. Cukup beberapa detik saja. Kita lihat perubahan warnanya. Jadi yang kalian amati adalah perubahan warnanya. Lakmus merah tetap berwarna merah ketika dimasukkan ke larutan A. Sekarang kita ambil yang kertas lakmus biru, tetap di larutan A. Kita masukkan beberapa detik saja. Kita angkat. Lakmus biru tadi ternyata berubah menjadi merah. Jadi lakmus merah tetap merah, lakmus biru berubah menjadi merah. Karena pinset 1 sudah kita gunakan untuk larutan A, jadi untuk pinset 2, untuk larutan B kita ganti dengan pinset 2 agar kertas lakmus tadi tidak berubah warna karena pinset pertama. Jadi larutan B kita juga menggunakan 1 kertas lakmus biru dan 1 kertas lakmus berwarna merah. Kita ambil dulu yang lakmus biru. Ini lakmus biru, kita masukkan ke larutan B. Beberapa detik saja, kemudian kita angkat. Ternyata kertas lakmus biru dimasukkan ke larutan B, warnanya tetap biru. Sekarang kita menggunakan lakmus merah. Ya, kita menggunakan lakmus merah. Merah kita masukkan ke larutan B. Setelah dimasukkan ke larutan B, ternyata lakmus merah tadi berubah menjadi biru. Sekarang kita identifikasi. Berdasarkan teori, larutan asam itu mengubah lakmus biru menjadi merah dan lakmus merah tetap merah. Karena larutan A tadi mengubah lakmus biru menjadi merah, berarti larutan A ini termasuk ke dalam larutan asam. Jadi asam mengubah lakmus biru menjadi merah, merah. Asam mengubah lakmus biru menjadi merah dan lakmus merah tetap merah. Sedangkan larutan B ini tadi kertas lakmus biru tetap biru dan kertas lakmus merah berubah menjadi biru. Karena kertas lakmus merah berubah menjadi biru, maka larutan B ini mengandung basa biru, mengubah lakmus merah menjadi biru.
Jadi asam mengubah lakmus biru menjadi merah, lakmus merah tetap merah. Dan basa mengubah lakmus merah menjadi biru dan lakmus biru tetap biru. Jadi yang A ini adalah larutan asam, yang B adalah larutan basa. Sesuai dengan hasil percobaan menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus ini hanya dapat menentukan larutan itu mengandung asam atau basa, tapi tidak dapat menentukan nilai pH-nya. Bagaimana cara kita menentukan nilai pH-nya? Kita sekarang menggunakan indikator universal. Indikator universal seperti ini. Ada skala pH-nya. Jadi bisa dilihat nanti berapa nilai pH dari masing-masing larutan ini. Itu ya. Harus ini dulu. Kita ambil masing-masing satu untuk larutan A, satu untuk larutan B. Ini untuk larutan A, ini untuk larutan B. Sekarang kita coba celupkan indikator universal ini ke larutan A. Tadi kan menurut kertas lakmus larutan A itu asam. Apakah benar-benar asam? Kita lihat nilai pH-nya. Beberapa detik saja, dan kita angkat. Kita cari warna yang sama. Kita cari warna yang sama ya. Cari warna yang sama, 2 berarti ini. 2. Nah, 2. Setelah itu kita juga mengidentifikasi larutan B menggunakan indikator universal pula. Kita celupkan juga. Beberapa detik. Kita sekarang mencari nilai pH-nya. Nah, perhatikan mana kira-kira yang sama ya. Ini. Pak, kalau keempat-empatnya tidak sama, Pak, ambil 3 warna yang sama itu sudah cukup. Karena nggak mungkin semuanya sama persis. Bisa saja nilai pH-nya kan koma desimal 12,5. Di sini kan tidak ada koma. Jadi kita ambil 3 warna yang dominan saja. Tidak harus 4-4-nya, bisa 3 saja. Dari hasil identifikasi pada indikator universal kita dapat menyimpulkan bahwa nilai pH untuk larutan A itu nilainya 2. Nilai 2 berarti di bawah 7. Berarti larutan A memang benar-benar termasuk dalam larutan asam. Karena selain mengubah kertas lakmus biru menjadi merah dan lakmus merah tetap merah, hasil pengukuran indikator universal juga menunjukkan bahwa nilai pH-nya itu 2. Berarti A ini benar-benar asam. Kemudian larutan B. Menurut hasil identifikasi menggunakan indikator universal, nilai pH-nya adalah 13. 13 itu lebih besar dari 7. Berarti larutan B ini termasuk ke dalam basa. Karena nilai pH-nya lebih besar dari 7. Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa antara hasil identifikasi menggunakan kertas lakmus dan hasil identifikasi menggunakan indikator universal menghasilkan kesimpulan yang sama. Berarti A itu benar-benar asam dan B benar-benar larutan basa. Jadi asam mengubah lakmus biru menjadi merah dan basa mengubah lakmus merah menjadi biru. Jadi ingat, asam merah, basa biru, basa B biru. Nah, sampai di sini dulu praktikum untuk identifikasi asam dan basa. Terima kasih dan selamat mempelajari teori selanjutnya. Nah, tadi kan sudah lihat Pak Faiz praktikum kan? Jadi semuanya Pak Faiz harap paham. Jadi kalau indikator universal itu bisa menentukan pH-nya, hanya saja dia tidak bisa menentukan pH dalam nilai desimal. Jadi dia pakai bilangan bulat. Sedangkan untuk kertas lakmus itu hanya dapat menentukan asam atau basa, tidak dapat menentukan nilai pH-nya. Jadi dia hanya digunakan untuk menentukan asam atau basa.
tidak dapat digunakan untuk menentukan nilai pH-nya. Nah, ini untuk indikator asam basa buatan. Sekarang kita masuk pada indikator asam basa alami. Indikator asam basa alami berarti indikator itu berasal dari makhluk hidup. Jadi kalau kalian tidak punya indikator buatan tadi, kalian bisa ngambil beberapa tumbuhan atau beberapa bunga atau beberapa daun dari tumbuhan yang Pak Faiz sebutkan ini nanti untuk digunakan sebagai indikator alami. Nah, tapi sebelum kalian gunakan, kalian ambil dulu ekstraknya. Artinya tumbuhan itu ditumbuk atau di blender, kemudian diberi sedikit air, kemudian disaring, diambil sarinya. Nah, beberapa indikator buatan, beberapa indikator alami yang Pak Faiz gunakan adalah kunyit, kemudian kubis ungu, bunga sepatu, bunga mawar, kemudian ada lagi bunga kamboja, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya, Pak Faiz akan tunjukkan praktikum menentukan asam dan basa menggunakan indikator alami. Untuk yang pertama kita tetesi dulu dengan asam. Jadi asam yang kita gunakan ini adalah asam cuka. Jadi perhatikan perubahan warna ketika sebelum ditetesi asam dan setelah ditetesi oleh asam. Selanjutnya kita menggunakan basa. Jadi yang kedua ini kita tetesi dengan larutan basa yaitu natrium hidroksida. Perhatikan perubahan warnanya dan bedakan antara yang ditetesi asam dan yang ditetesi dengan basa. Jadi ekstrak bunga yang paling baik digunakan sebagai indikator asam basa adalah yang memiliki perbedaan warna paling jelas antara asam dan basa. Nah, dari hasil video tadi, dari hasil praktikum Pak Faiz tadi, kita bisa simpulkan bahwa tumbuhan yang paling baik digunakan sebagai indikator asam dan basa adalah tumbuhan yang ketika ditetesi asam dan ketika ditetesi basa mengalami perbedaan warna yang mencolok. Jadi ketika ditetesi asam dia warnanya apa? Ketika ditetesi basa dia warnanya apa? Yang pertama yang paling baik apa? Tentu saja kubis ungu. Tadi kan dapat kita amati bahwa ketika ditetesi oleh larutan asam, kubis ungu berubah jadi merah. Kemudian kalau ditetesi larutan basa, kubis ungu berubah menjadi hijau dan berangsur-angsur menjadi kuning. Merah dan hijau kan perbedaannya sangat mencolok. Yang kedua adalah kunyit. Jadi kunyit itu kalau ditetesi asam dia akan berubah menjadi kuning seperti jingga. Sedangkan ketika ditetesi oleh basa dia mengalami perubahan menjadi gelap atau kehitaman. Jadi yang paling baik digunakan sebagai indikator asam basa alami adalah kubis ungu dan kunyit. Jadi diingat-ingat ya, kubis ungu dan kunyit. Lanjut. Kita masuk pada sekarang pemisahan campuran. Jadi tadi kita sudah membahas unsur, senyawa, kemudian campuran, termasuk di dalamnya larutan asam dan basa. Sekarang kita akan membahas tentang cara pemisahan campuran atau metode-metode pemisahan campuran. Jadi campuran ini bisa dipisahkan dengan beberapa metode, beda dengan senyawa. Kalau senyawa itu harus dipisahkan melalui reaksi kimia. Nah, yang pertama ada namanya filtrasi atau penyaringan. Jadi filtrasi ini adalah metode pemisahan campuran berdasarkan perbedaan jenis atau ukuran zat yang dipisahkan. Di laboratorium kita biasanya menggunakan kertas saring seperti ini. Nah, tapi ini sebenarnya adalah metode pemisahan campuran yang paling sederhana. Jadi cukup kalian bawa kain pun bisa. Kemudian kalian pakai spons pun bisa. Nah, ini untuk yang di lab IPA seperti ini biasanya untuk memisahkan campuran. Pakai corong, kemudian pakai kertas saring. Dan yang sebelah kanan ini adalah menggunakan beberapa zat sebagai filter atau penyaring. Ada pasir, ada kerikil, ada ijuk. Nah,
Biasanya ini digunakan sebagai PHK di kelas 7, membuat alat filtrasi sederhana. Tapi karena kita sedang sekolah daring, jadi kita tidak bisa membuat atau kita tidak bisa praktikum menggunakan alat filtrasi sederhana ini. Nah, ini adalah filtrasi metode pemisahan campuran paling sederhana. Kita lanjutkan pada yang metode kedua, yaitu sentrifugasi. Nah, sentrifugasi ini merupakan metode pemisahan campuran menggunakan prinsip atau konsep gaya sentrifugal menggunakan mesin sentrifugasi. Biasanya ini digunakan di laboratorium kesehatan atau di laboratorium rumah sakit. Jadi prinsipnya diputar dengan kecepatan tinggi sehingga campuran itu akan memisah. Nah, biasanya sentrifugasi ini sering digunakan untuk memisahkan sel darah dari cairan darah. Jadi darah yang baru diambil kemudian dimasukkan ke dalam tabung, masukkan ke alat sentrifugasi, kemudian diputar. Jadi ini pakai alat elektronik, nggak bisa diputar sembarangan. Nah, nanti dia akan memisah seperti ini. Sel darah merah terpisah, sel darah putih terpisah, kemudian cairan darah atau plasma darah juga terpisah. Nah, biasanya digunakan untuk menghitung eritrosit, menghitung trombosit. Nah, biasanya menggunakan ini. Ini lebih rumit, tidak bisa dipraktekkan secara sederhana. Ini biasanya oleh ahli laboratorium. Nah, ini untuk yang kedua, sentrifugasi. Selanjutnya yang ketiga adalah distilasi. Nah, distilasi ini adalah metode pemisahan campuran menggunakan dua prinsip, yaitu menggunakan prinsip perbedaan titik didih dan menggunakan prinsip perubahan wujud. Jadi nanti ada dua perubahan wujud yang terlibat pada proses distilasi. Biasanya ini sering digunakan untuk memisahkan air tawar dari air laut atau menghasilkan minyak kayu putih dari daun kayu putih. Nah, biasanya cairannya dipanaskan dulu di sini. Karena airnya akan menguap duluan daripada garam, maka uap ini akan dialirkan pada tabung kondensasi, tabung pengembunan. Karena dipanaskan, uapnya kan memiliki suhu tinggi, ini panas uapnya. Ketika dialirkan pada tabung kondensasi, tabung yang dialiri oleh air mengalir, air dingin mengalir. Jadi ini air masuk, kemudian ini air keluar. Ini selalu disirkulasi agar panas yang diserap oleh air dari uap itu bisa terbawa oleh aliran air. Jadi ini selalu disirkulasi airnya. Sehingga uap panas yang masuk pada tabung kondensasi atau tabung pengembunan ini akan mengalami perubahan wujud dari gas menjadi cair, sehingga nanti hasilnya di akhir ini akan berwujud cair. Nah, hasil dari distilasi disebut dengan distilat. Ini untuk distilasi. Jadi ada dua prinsip, yaitu perbedaan titik didih dan perubahan wujud. Perubahan wujudnya ada dua, menguap kemudian mengembun. Nanti kalau SMA jurusan IPA pelajaran kimia akan ada praktek distilasi. Kemudian yang keempat ada kromatografi. Nah, kromatografi ini hubungannya pada prinsip kapilaritas. Jadi naiknya zat cair melalui celah-celah kecil. Nanti biasanya menggunakan tisu juga bisa. Ini digunakan untuk memisahkan cairan warna pada tinta. Jadi ketika tisu dicelupkan ke air kan akan merembes ke atas. Ketika air ini merembes ke atas, dia akan membawa partikel-partikel tinta. Yang partikel lebih ringan, dia akan terbawa lebih tinggi ke atas. Sedangkan yang partikel lebih berat, dia tidak akan terbawa tinggi. Jadi yang ringan itu akan terbawa oleh resapan air menuju atas. Seperti ini hasilnya. Nah, ini berarti di dalam warna apa ini? Hitam, itu ada ungu, ada hitam, ada kuning, ada biru. Ini adalah hasil kromatografi. Ini bisa kalian praktekkan di rumah, ini gampang ini. Yang penting titik tintanya ini tidak boleh tercelup ke dalam air. Hanya tisunya saja yang tercelup sehingga nanti tintanya bisa bergerak ke atas. Ini yang kromatografi. Kemudian selanjutnya ada sublimasi. Nah, sublimasi ini ya prinsipnya
pasti dengan perubahan wujud menyublim. Jadi biasanya digunakan untuk memisahkan kapur barus yang sudah tercampur dengan zat lain. Misalkan bercampur dengan pasir. Jadi dipanaskan, ketika kapur barus itu berubah menjadi gas, gasnya nempel pada cawan yang diberi es. Sehingga dia akan menyublim kembali menjadi kapur barus padat. Kalau kristalisasi, ini prinsipnya mirip dengan distilasi. Bedanya kalau distilasi diambil zat cairnya, kalau pada kristalisasi diambil zat padatnya. Seperti halnya proses pembuatan garam. Airnya diuapkan ke udara, bebas, tidak ditampung, sedangkan akan tersisa kristal-kristal garam di bawah. Jadi airnya dibuang, uapnya dibuang. Yang diambil adalah endapannya ini. Beda dengan distilasi. Kalau distilasi, uapnya yang diambil, endapannya dibuang. Jadi prinsipnya sama. Menggunakan prinsip perbedaan titik didih pada zat. Jadi airnya menguap dulu, kemudian tinggallah kristal-kristal garam di bawah. Ini dikumpulkan oleh petani garam. Seperti itu.